Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Ketemu kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 3 Juli 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayat 10. Namun di sini saya bacakan ayat 9 dan ayat 10. Mohon dibaca dari ayat 7. Demikian firman Tuhan ini. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Dari ayat ini tema kita berbunyi, keluhan didengar Tuhan. Saudara-saudari, awalnya orang Israel, anak-anak Yakub sempat merasa bahagia dan hidup damai di Mesir sebagai pendatang. Waktu itu Yusuf masih duduk sebagai penguasa di Mesir. Negeri Mesir mendapat kemajuan selama kekuasaan Yusuf masih berlaku. Tidak disebut berapa lama, yang kemudian setelah Yusuf, maka bangkit seorang raja Mesir yang baru, yang tidak mengenal sejarah kekuasaan Yusuf. Justru sebaliknya, raja ini memandang orang Israel sebagai bencana, seperti musuh dalam selimut mereka ini. Raja yang baru itu mengambil kebijaksanaan untuk mengeksploitasi orang-orang Mesir, maka dikeluarkannya perintah untuk memperbudak orang Israel sebagai tenaga kerja tanpa digaji. Orang Mesir mempekerjakan mereka untuk membangun kota-kota mereka. Saudara-saudara, sebagai budak mereka tak berdaya untuk melawan karena resikonya kematian. Situasi ini bisa dibandingkan bagaimana pemerintahan rezim Hitler menyuruh kerja paksa orang Yahudi melawan atau tidak melawan berarti mati. Bekerja begitu berat. Orang-orang Israel di Mesir mengeluh. Hanya itu yang mereka bisa lakukan. Kita bisa bayangkan, hanya samar-samar mereka tahu bahwa nenek moyang mereka Yakub, yaitu Israel, dia takut akan Tuhan. Tetapi belum ada bimbingan bagaimana takut akan Tuhan. Mereka hanya tahu Israel menyembah Tuhan, Yahweh, yang disembah oleh leluhur mereka Abraham dan Ishak. Tetapi pengenalan akan Tuhan ini masih jauh tersimpan dalam lubuk hati mereka ini. Musalah nanti yang dipanggil untuk mengajarkan hukum dan perintah Tuhan ini. Dan itu masih lama untuk mereka ketahui. Saudara-saudari, Tuhan mempunyai hubungan janji yang tersimpan di tengah bangsa Israel. Janji yang walaupun pendek rumusannya, namun luas dan padat isinya bagi mereka dan bagi dunia ini. Tuhan berjanji memberikan tanah Kanaan menjadi milik pusaka anak cucu Abraham. Dan yang paling penting, Tuhan berkata, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Walau Yusuf pejabat di negeri Mesir hidup orang Israel nyaman, tetapi mereka menyimpan janji Tuhan.
Saatnya hidup orang Israel tertindas, diperbudak, tetap janji itu tersimpan dalam kehidupan mereka. Maka inilah saatnya Tuhan maju setahap demi setahap untuk mengangkat dan menggenapi janjinya kepada leluhur orang Israel, yaitu Abraham. Pilihan Tuhan yang tak diduga oleh siapapun. Dia mendapatkan Musa yang dulu pernah membela seorang Israel yang dianiaya mandor Mesir di tempat kerja sebagai budak. Dasar panggilan itu jelas dipicu oleh penderitaan yang dikeluhkan orang Israel. Musa dipanggil agar membebaskan dan membawa orang Israel untuk menerima tanah atau negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka Abraham. Rasanya mata dan telinga Tuhan sudah tidak tahan lagi melihat dan mendengar keluhan itu, sehingga mereka patut dibebaskan. Tidak salah mereka menjerit, mengeluh atas penderitaan mereka. Jeritan itu bagaikan lonceng yang berbunyi, "Selamatkan kami, selamatkan kami." Tepat waktu dan tepat cara Tuhan menjawab jeritan itu. Tangan Tuhan teracung membebaskan mereka dalam pimpinan Musa. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, Anda punya jeritan dan keluhan kepada Tuhan? Punya apa tidak? Yang kedua, kalau Anda pernah menjerit, mengeluh kepada Tuhan, apakah dijawab? Yang ketiga, Anda beruntung bila tidak pernah menjerit, mengeluh kepada Tuhan. Benarkah? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, janji Bapa kami pegang menjadi harapan baik untuk masa depan kami. Kami dituntun oleh janji itu, di mana Tuhan tetap setia, agar kami juga tetap setia dan taat akan firman Tuhan, akan perintah Tuhan. Setahap demi setahap janji Tuhan menjadi jelas bagi kami yang dalam Kristus dan oleh Roh Kudus hidup kami boleh berkenan dan memuliakan Tuhan. Inilah kerinduan dan doa kami dalam Kristus Yesus. Amin.